Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yuni Septiliana Dewi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi kelas 10 semester 1, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita tahu siapa sih pelaku ekonomi dan apa perannya dalam kegiatan ekonomi, kita harus memahami dulu apa itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya sendiri. Oleh sebab itu, ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kerjasama itu saling melengkapi. Contohnya apa? Contohnya ada di dua gambar di samping. Yang pertama ada petani yang menyediakan bahan pangan, kemudian yang kedua ada yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan, dan contoh-contoh yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama produksi, kedua konsumsi, dan ketiga distribusi. Pertama adalah produksi. Nah, sebelum kita tahu apa sih produksi itu, kita amati dulu nih 3 gambar di samping. Nah, gambar paling atas ini merupakan produksi donat dan kue-kue yang lain. Kemudian yang tengah adalah produksi salah satu makanan ringan, yaitu Oreo. Kemudian yang paling bawah ada produksi pakaian. Nah, dari 3 gambar ini dapat kita simpulkan bahwa produksi itu adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Produksi mencakup 2 hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, serta menambah guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga hidup perusahaan, dan meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Faktor produksi ini meliputi 4 hal. Yang pertama, faktor produksi alam, yang merupakan sumber daya ekonomi yang berupa segala bentuk sumber alam dan lingkungan hidup yang dapat dibudidayakan secara produktif. Yang termasuk faktor produksi alam adalah tanah, air, dan udara. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja ini berbentuk tenaga, pikiran, dan keterampilan yang ada dan mampu memperkaya manusia untuk kegiatan produktif. Yang ketiga ada faktor produksi modal atau kapital. Faktor produksi modal merupakan faktor produksi yang keberadaannya diciptakan oleh sistem atau pola hidup perekonomian itu sendiri. Modal adalah setiap benda ekonomi berupa barang atau jasa yang dapat digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Yang keempat adalah faktor produksi keahlian, yang merupakan faktor produksi yang berupa kemampuan, keahlian profesional atau kecakapan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Yang kedua yaitu konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berkala, berangsur atau sekali pakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Tujuan konsumsi yaitu yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Nah, contoh konsumsi itu apa saja sih? Nah, contohnya adalah dalam gambar tersebut, itu merupakan contoh kegiatan konsumsi, yaitu membeli makanan dan minuman. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada 7 faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama adalah pendapatan. Jadi, semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak jumlah dan barang yang akan dikonsumsi. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Semakin kecil pendapatan seseorang, maka semakin sedikit pula barang atau jasa yang dikonsumsi. Yang kedua adalah harga barang dan jasa. Semakin mahal harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin sedikit jumlah dan macam barang yang dikonsumsi. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi. Misalnya ketika kita SD, kita hanya memerlukan buku dan pensil. Tapi ketika kita SMA,
maka kita butuh perlengkapan yang lain, misalnya handphone ataupun laptop, sehingga konsumsi yang kita lakukan akan semakin besar. Yang keempat adalah jumlah keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, tentu konsumsinya akan semakin banyak pula. Dan semakin sedikit jumlah anggota keluarganya, maka konsumsinya juga semakin sedikit. Yang kelima adalah jenis kelamin. Barang atau jasa yang dibutuhkan antara pria dan wanita pasti berbeda. Sebagai contoh, wanita akan lebih banyak membutuhkan kosmetik daripada pria, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu selera. Seseorang yang ingin selalu terlihat berpenampilan menarik, tentu akan membutuhkan pakaian dan perlengkapan yang lebih besar konsumsinya daripada orang-orang yang cuek saja dengan penampilannya. Yang ketujuh adalah adat istiadat. Contohnya adalah upacara ritual. Dibutuhkan barang tertentu yang akan digunakan untuk pelaksanaan upacara. Jumlah atau barang yang digunakan ini tentunya bergantung dari daerah yang mempunyai adat tersebut. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi ini merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah di dalam dua gambar di samping, yaitu pabrik menyalurkan barangnya melalui transportasi ke daerah-daerah. Tujuan distribusi ini adalah kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama adalah pertimbangan pasar. Saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Oleh karena itu, keadaan pasar merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran. Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan antara lain konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi pasar secara geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Yang kedua adalah pertimbangan barang. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan barang yang dijual antara lain nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, sifat teknis, barang standar dan pesanan, dan luasnya produk lain. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari segi perusahaan antara lain sumber pembelanjaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan oleh penjual. Yang keempat, pertimbangan perantara. Jika dilihat dari perantaranya, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain pelayanan yang diberikan oleh perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos. Yang selanjutnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Nah, siapa sih pelaku kegiatan ekonomi itu? Jadi, pelaku ekonomi itu adalah semua orang, baik individu maupun lembaga yang menjalankan aktivitas ekonomi yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta jasa di semua tingkat masyarakat. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain sesuai dengan ragam transaksi yang dilakukan. Mereka ini menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi. 4 pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari yang pertama, rumah tangga produsen atau perusahaan, kedua, rumah tangga konsumen, ketiga, rumah tangga pemerintah, dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga ini memiliki peranan penting di masyarakat. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Nah, untuk contoh-contoh perusahaan yang ada di Kabupaten Probolinggo yaitu yang sangat familiar yaitu PT Eratek dan PT Sasa Inti. Nah, PT Eratek ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur tekstil dan sudah menjual dan memasarkan produknya baik di pasar lokal maupun di pasar ekspor. Yang kedua adalah PT Sasa Inti yang merupakan perusahaan makanan dan bumbu terkemuka di Indonesia. Produk dari perusahaan ini pastinya sangat sering kita jumpai karena produknya ini ada yang tepung bumbu, santan, bumbu instan, dan bumbu-bumbu lainnya. Peran rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang pertama, menyediakan barang dan jasa. Rumah tangga produsen atau perusahaan bertugas untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan bidangnya. Barang atau jasa yang sudah diproduksi
kemudian didistribusikan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa dengan mudah membeli atau mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Yang kedua, pengguna faktor produksi. Rumah tangga konsumen memiliki peran untuk menyediakan faktor produksi. Pengguna dari faktor produksi ini adalah rumah tangga produksi. Faktor produksi ini kemudian digunakan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, agen pembangunan. Rumah tangga produsen berperan dalam pembangunan di Indonesia. Pemerintah merasa terbantu dengan adanya rumah tangga produsen di bidang pembangunan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Agen pembangunan juga menyerap banyak tenaga kerja, memberi gaji pada pekerja, dan menjamin keselamatan kerja bagi pekerja. Yang keempat, menambah pendapatan negara melalui pajak. Rumah tangga produsen wajib untuk membayar pajak kepada pemerintah atas kegiatan produksi yang dilakukan. Maka rumah tangga produsen telah membantu pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara melalui pajak. Yang selanjutnya adalah rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen ini sudah sangat familiar ya, dan bahkan kita hampir semuanya itu adalah orang-orang yang tergabung dalam rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen. Yang pertama, pemakai barang atau jasa. Pemakaian barang atau jasa biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau kelompok. Diperlukan uang untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan dengan bekerja. Yang kedua, penyedia faktor produksi. Rumah tangga konsumen memiliki peran lain, yaitu sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Yang ketiga, membayar pajak kepada pemerintah. Setiap individu diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pajak yang diberikan kepada pemerintah digunakan untuk melakukan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat. Contohnya, pajak yang dibayar oleh rumah tangga konsumen adalah pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan. Yang selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan di pemerintah. Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ekonomi negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk kedua gambar di samping, yang paling atas merupakan kantor pemerintahan di Kabupaten Probolinggo, yang merupakan kantor Bupati Probolinggo, dan yang bagian bawah adalah kantor pemerintahan di Kota Probolinggo. Peran rumah tangga pemerintah. Yang pertama, regulator. Memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian di suatu negara dengan membuat suatu kebijakan dan peraturan. Adapun kebijakan dalam mengatur perekonomian antara lain menjaga stabilitas harga barang dan jasa, menyediakan kebutuhan pokok, menyediakan sarana dan prasarana publik, menyusun rancangan ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang, memberikan izin usaha, menentukan besarnya pajak, dan memberikan subsidi. Yang kedua, produsen. Rumah tangga pemerintah memproduksi listrik, air, dan sumber energi bagi masyarakat. Yang ketiga, konsumen. Rumah tangga pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang seperti seragam dinas, penggunaan transportasi, dan sebagainya. Yang keempat, distributor. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan pembagian raskin, penyaluran buku pelajaran ke sekolah-sekolah di pedalaman, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah rumah tangga luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara lain juga berperan penting bagi perekonomian di Indonesia. Karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, ekspor maupun impor. Peran rumah tangga luar negeri. Yang pertama, produsen. Rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi suatu barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan ekspor. Yang kedua, konsumen. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap produk dalam negeri. Yang ketiga, investor. Pembangunan yang dilakukan di suatu negara membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, negara akan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, di mana investasi yang diberikan dapat berupa dana pinjaman. Yang keempat, pemberi pinjaman luar negeri.
Pinjaman luar negeri memiliki tujuan untuk membantu perekonomian suatu negara yang sedang membutuhkan pinjaman dana. Pinjaman ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan dunia atau kerjasama bilateral seperti Bank Dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.